Terima kasih pada Dr. Ashabi selaku pembimbing rekap saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman dan senior serta staf yang sudah hadir dalam kesempatan rekap pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada siang ini mengulas sedikit tentang gangguan pendengaran non-organik atau nama lainnya pseudohipakusis. Sebelum saya lanjut, saya bacakan dulu visi misi program studi kesehatan THTKL. Visi program studi kesehatan THTKL yaitu menjadi program studi berstandar global yang inovatif dan unggul, serta mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk misi program studi kesehatan THTKL, yang pertama meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berlandaskan kearifan lokal. Yang kedua, mengembangkan sistem tata kelola program studi ilmu kesehatan THTKL yang mandiri dan berkualitas atau good governance. Yang ketiga, membangun kemitraan dan kerjasama dengan rumah sakit dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Latar belakang dari penulisan reflat ini yaitu untuk mengenalkan istilah pseudohipokusis yang merupakan bagian dari gangguan pendengaran non-organik. Selain itu, kita juga wajib harus bisa mengetahui bahwa pseudohipokusis ini berbeda antara anak dan dewasa. Di sini ada dua alasan penting mengapa kita harus sebagai klinisi bisa mengidentifikasi gangguan pendengaran non-organik sedini mungkin. Alasan yang pertama yaitu untuk menghindari penderitaan lama yang tidak seharusnya terjadi. Misalnya pada anak-anak dengan masalah gangguan pendengaran non-organik, kalau kita nggak ketemu sumber masalahnya ternyata uh, merupakan suatu masalah psikologis, nanti akan berdampak yang lebih buruk ke depannya bagi si anak tersebut. Alasan yang kedua, untuk mencegah pengeluaran biaya yang sia-sia, misalnya pada pemasangan ABD pada pasien-pasien yang pura-pura tuli, atau bila ada tujuan-tujuan lain sebagai suatu klaim dari tempat kerjanya yang sangat bisa mungkin merugikan instansi tersebut ataupun pemerintah. Untuk rumusan masalah penulisan repot pada siang hari ini yaitu mengenai gangguan pendengaran organik yang dapat terjadi pada anak dan dewasa, serta perlu mengenali cara mendeteksi gangguan pendengaran non-organik dan memahami pendekatan psikologis dalam mengatasi masalah gangguan pendengaran non-organik tersebut. Tujuannya yaitu untuk membahas gangguan pendengaran organik pada anak dan dewasa dan mengetahui beberapa istilah terkait gangguan pendengaran non-organik itu sendiri, serta memahami pemeriksaan yang diperlukan dalam deteksi gangguan pendengaran non-organik dan mengetahui tata laksana pasien dengan gangguan pendengaran non-organik dengan melihat aspek psikologis dalam penanganan pasien dengan gangguan pendengaran non-organik. Sebelum masuk ke materi pseudohipokusis, ada baiknya kita mengetahui dulu proses mendengar dari perifer menuju ke sentral. Gelombang suara berjalan melalui kanalis auditoris eksternal dan ditransfer melalui membran timpani, terus ke tulang-tulang pendengaran, perilimfu dan membran basilar, serta sel-sel rambut outer dan inner hair cell. Di sana getaran sinyal ditransduksi ke sinyal neural dan ditransfer ke aferen tipe 1 dan sel ganglion spiral tipe 2. Sinyal-sinyal neural tersebut kemudian berjalan melalui bagian auditori saraf kranial 8 di koklea ke nukleus koklear. Dari beragam nukleus koklear yang ada, sinyal auditori tersebut berjalan ke kompleks olivari superior ipsilateral. Dari situ berjalan menyilang ke sisi kontralateral. Berjalan ke sisi kontralateral melalui traktus corpus badan trapezoid. Traktus neural auditory naik bersama dengan nukleus lemniscus lateral secara bilateral. Kedua nukleus ini satu sama lain saling berhubungan melalui serabut yang bersilangan. Dari nukleus lateral lemniscus lateral ini, sinyal auditori naik ke colliculus inferior dan masuk ke otak di bagian corpus geniculate medial. Untuk kemudian sinyal auditor tersebut
dikirim ke korteks auditory dan diterjemahkan di area 41 yaitu area Brodmann. Jadi secara berturut-turut proses mendengar dari periferi ke sentral, mulai dari koklea, nucleus 8 ke kompleks auditory superior, nucleus lemnicus lateral, colliculus superior inferior, corpus geniculate medial, dan ke korteks pendengaran. Masuk ke definisi, untuk gangguan pendengaran non-organik sendiri, menurut Mendel, merupakan gangguan penurunan pendengaran yang tidak dapat dijelaskan baik secara anatomi maupun fisiologis maupun keduanya. Untuk istilah malingering tersendiri, dia berupa perbuatan yang disengaja berpura-pura untuk keuntungan eksternal seperti mendapatkan uang atau menghindari aktivitas yang tidak diinginkan menurut APA tahun 2000. Untuk gangguan konversi, dia ada lebih bersifat psikogonik, merupakan gejala atau penyakit oleh faktor mental atau psikis yang bertentangan dengan faktor organik. Sedangkan ada istilah factious disorder atau gangguan buatan, merupakan gejala palsu di mana gejala yang ditunjukkan dilakukan secara sadar tetapi untuk memenuhi beberapa kebutuhan pribadinya atau kebutuhan internal. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau malingering itu dia intensional atau disengaja dan ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang mendasarinya misalnya menghindari dinas militer, atau menghindari pekerjaan, atau menghindari tuntutan, atau mendapatkan kompensasi finansial berupa obat-obatan ataupun alat bantu dengar. Umumnya orang-orang yang malingering ini banyak terjadi di daerah Korea Selatan untuk menghindari wajib militer. Dan bisa juga malingering ini sering terjadi pada para veteran atau yang akan pensiun demi menerima kompensasi pensiun yang lebih besar dengan menunjukkan bukti kecacatannya. Selain itu ada juga contoh lain merupakan klaim kecelakaan kerja di suatu industri atau juga klaim tunjangan kecacatan. Masih banyak contoh-contoh lain dari masalah malingering yang datang ke dokter THT bersama dengan pengacara ataupun kuasa hukumnya. Untuk yang kedua itu factious, yaitu perbuatan yang dibuat-buat secara sadar, secara sengaja, dan tapi motivasinya internal. Motivasi internal ini maksudnya dia mengambil peran dari kondisi sakitnya, berpura-pura sakit dengan mengharapkan kepedulian dan perhatian orang lain terhadap kondisi sakitnya, atau sikap pribadi sendiri terhadap sakit pura-puranya itu. Biasanya dia untuk menutupi suatu rasa kegagalan dalam dirinya, atau tujuan lainnya itu untuk cuti kerja atau menghindari suatu pekerjaan juga. Gangguan istilah yang ketiga yaitu gangguan konversi. Ini yang lebih gangguan yang lebih lanjut lagi, yang lebih ekstrim. Dia perilaku yang ditunjukkan, gejala yang ditunjukkan itu secara nggak sadar, atau memang dari dalam dirinya dia menunjukkan perilaku secara nggak sadar dan didasarkan oleh kebutuhan internal atau motivasi internal. Dia motivasi internalnya full karena gangguan psikis. Biasanya gejala yang ditunjukkan itu karena ada riwayat konflik atau stres berkepanjangan yang menjadi penyebab perubahan psikologisnya. Di sini dapat dilihat dari the Austen-Leach model bahwa diilustrasikan tadi ya, yang malingering itu dia lebih ke perilaku yang sadar dengan motivasi eksternal, intensional dan external gain. Untuk yang factious dia yang intensional tapi dengan tujuan atau internal gain. Untuk yang konversi lebih ke perilaku yang unintentional dan internal gain. Bila dilihat dari respon konsistensi terhadap asesmen audiologi pada pasien-pasien malingering, para ahli THT yang berpengalaman bisa melihat perbedaan-perbedaannya. Pada malingering cenderung dapat terlihat dari inkonsisten atau tidak rendahnya konsistennya terhadap asesmen audiologi, karena cenderung akan menjadi stres untuk memanipulasi tes-tes yang diulang-ulang, tes audiologi yang diulang-ulang, jadi dia lebih rendah konsistensinya. Sedangkan pada pasien factious dan konversi, karena dia memang dari
dari dasar dirinya dia sudah secara sadar tidak sadar melakukan kepura-puraan itu, jadi dia lebih konsisten selama tes auditori dan merasa yakin bahwa ketuliannya dan sikap-sikap yang ditunjukkannya selama tes memang memang itu yang dihadapinya gitu. Jadi pada kasus-kasus konversi atau faksios ini biasanya para ahli THT sangat sulit mendeteksi dan membutuhkan tes objektif selain tes subjektif. Bila dilihat dari status pendengaran atau identitas dan gaya hidup sehari-hari ketiga pasien ini, bisa dilihat bahwa pasien yang berpura-pura kehilangan pendengaran selain saat berhadapan dengan klinisi, di kehidupan sehari-harinya juga berlanjut berpura-pura. Derajat pura-puranya bervariasi dan identitas tuli menempel pada dirinya di kehidupan sehari-hari juga. Untuk pasien malengering, identitas diri sebagai orang tulinya rendah. Dia cuma berpura-pura di depan klinisi, tapi di masyarakat atau kehidupan sehari-hari dia tidak begitu menunjukkan ke gangguan tulinya tersebut. Untuk pasien faksios bahkan konversi atau yang lebih ekstrim lagi cenderung hidup sebagai orang tuli beneran dan bahkan sampai bergabung dengan komunitas tuli untuk gangguan konversi ini. Jadi dia di masyarakat itu sudah merasa bagian dari pasien-pasien tuli. Jadi hampir ke arah waham. Berdasarkan epidemiologi dari penelitian Alexandra tahun 2010, distribusi pasien dengan gangguan pendengaran organik dihubungkan dengan usia dan jenis kelamin paling tinggi terjadi pada usia remaja, anak-anak dan remaja di usia 8 dan 11 tahun, di mana pasien perempuan lebih banyak daripada pasien laki-laki. Untuk gangguan fungsi non-organik di usia 40-an ke atas sampai dibataskan dengan usia 57 karena ini usia yang rentan dalam menghadapi pensiun. Di sini juga paling ditunjukkan paling tinggi di usia 51 untuk yang golongan orang dewasa, di mana hampir sama pada wanita dan pria. Dari distribusi kategori yang berbeda gangguan pendengaran antara usia dan jenis kelamin, bisa dilihat bahwa aggravation yang atau perilaku yang berlebih-lebihan ditunjukkan pada pasien dewasa yang perempuan sebanyak 5 dan laki-laki sebanyak 4. Untuk perilaku malingering pada dewasa sebanyak 2 dan laki-laki sebanyak 3 pada perempuan. Sedangkan pada anak-anak untuk perilaku malingering dan aggravation ini tidak ditemukan. Dan pada anak-anak justru yang tinggi ini masalah psikogenik, yaitu pada perempuan sebesar 14 dan pada laki-laki sebesar 8. Itu juga dari penelitian Alexandra tahun 2010. Ada juga penelitian dari William W. dari tahun 1998. Dia mengklasifikasikan gangguan pendengaran non-organik ini sebagai ke dalam 6 tipe. Jadi tipe pertama ini merupakan gangguan pendengaran terstimulasi yang unilateral. Jadi satu telinga aja yang pura-pura sakit. Pasien datang dengan pendengaran yang berat di salah satu telinga dengan pendengaran normal di telinga satunya. Ketika diperiksa ambang pendengaran pasien yang sebenarnya akhirnya diidentifikasi dalam batas normal secara bilateral. Makanya yang tipe 1 ini disebut sebagai pseudohipakusis murni atau pendengaran yang tersimulasi. Untuk tipe 2, gangguan pendengaran yang berpura-pura ini digejalakan secara bilateral. Pasien mensimulasikan gangguan pendengarannya terjadi secara bilateral. Alam sadar gangguan pendengaran dirasakan pasien dapat dari derajat ringan hingga berat dan campuran atau konduktif, tetapi jarang yang bersifat sensori neural. Setelah diperiksa, ambang pendengaran pasien yang sebenarnya berada dalam batas normal secara bilateral. Untuk yang tipe ketiga, di sini ada gangguan pendengaran asimetris yang berlebihan. Pasien menunjukkan gangguan pendengaran asimetris yang cukup signifikan, tapi setelah evaluasi yang berulang, ambang batas yang sebenarnya dapat didefinisikan sebagai SNHL ringan. Pasien mungkin membesar-besarkan gejala SNHL ringan tersebut di telinga yang sakit maupun di telinga yang sehat atau yang normal.
tipe pseudofusis ini mendorong klinisi untuk lebih teliti mengevaluasinya. Untuk tipe 4, pasien datang SNHL bilateral yang berlebih-lebihan dan terdapat koeksistensi SNHL organik dan fungsional bilateral. Jadi campuran, ada gangguan organik dan gangguan non-organik atau gangguan fungsional. Pasien mungkin menunjukkan gangguan pendengaran bilateral dengan konfigurasi audiometri datar atau konfigurasi mirip dengan SNHL frekuensi tinggi. Tapi setelah diperiksa, ambang pendengaran fungsional tumpang tinggi dengan gangguan pendengaran organik ringan sampai sedang pada satu atau kedua telinga. Untuk yang tipe 5, konduktif unilateral berlebihan atau gangguan pendengaran campuran, di mana kombinasi gangguan pendengaran fungsional dan konduktif. Berarti gangguan non-organik dan ada gangguan organik juga. Para pasien biasanya memiliki riwayat cedera telinga tengah dari history taking atau pernah menjalani operasi telinga tengah di salah satu telinga. Pasien menunjukkan gangguan pendengaran konduktif yang berlebihan atau lebih sering gangguan pendengaran mixed hearing loss yang sangat dalam. Untuk tipe 6, ada konduktif bilateral yang berlebihan atau gangguan pendengaran campuran. Penderita pseudohipoakusis jenis ini biasanya menunjukkan ada histori infeksi telinga tengah, trauma, atau operasi telinga tengah. Perilaku selama audiometri tidak ada tanggapan terhadap tanda murni atau rangsangan bicara di setiap telinga. Sehingga dapat disimpulkan dari penelitian tersebut yang paling banyak yaitu yang unilateral stimulated hearing loss atau murni pseudohipoakusis murni, di mana setelah diperiksa ternyata bilateral normal hearing sebanyak 28 kasus. Untuk yang kedua, bilateral stimulated hearing loss berpura-pura pada telinga berpura-pura tuli pada kedua telinga, ternyata diperiksa bilateral normal hearing sebanyak 12 pasien. Selanjutnya berpura-pura kehilangan pendengaran bilateral, moderate sampai profound, tapi dilebih-lebihkan gejalanya. Ternyata yang ditemukan hanya mild bilateral SNHL itu sebanyak 10 orang dan seterusnya dari penelitian sebanyak 64 orang. Untuk diagnosis dari menegakkan pseudohipoakusis itu sendiri sebenarnya dari history taking atau dari pas kedatangan pasien ke klinik bisa dilihat bahwa ada motivasi lain atau ada tujuan lain, misalnya pasien membawa seorang pengacara ataupun ahli hukum yang ingin mengklaim suatu kecacatan di telinganya atau gangguan pendengarannya. Dari situ sudah bisa dilihat, ataupun dari history taking adanya riwayat stres ataupun gangguan psikologis yang berkepanjangan yang sudah lama. Kita harus bisa menggalinya lebih dalam sebagai klinisi. Dan dari pemeriksaan otoskopi, kita ingin menyingkirkan gangguan adanya penyebab gangguan organik. Untuk pemeriksaan imitance atau imitance measurement juga bisa dilakukan, yaitu berupa pemeriksaan refleks akustik, di mana refleks tapes yang direkam secara bilateral, dia pada orang normal, refleks akan timbul pada 60 sampai 100 desibel sound pressure level atau 6 SPL. Pada pasien-pasien pseudohipoakusis dicurigai bila refleks pada level 10 dB pada ambang batas pasien. Jadi bahkan ada yang kurang dari 5 dB. Seharusnya untuk pada orang normal, refleks yang timbul itu 60 sampai 100. Selanjutnya ada pemeriksaan speech detection atau recognition Pearson audiometry. Jadi ini ada pemeriksaan audiometri murni dan audiometri tutur. Sebenarnya untuk hallmark, untuk penanda kita bisa mendeteksi itu suatu functional hearing loss, itu bisa dilihat dari hasil audiometri ini yang tidak konsisten. Jadi ada indikasi yang mengarah ke non-organic hearing loss selama tes audiometri, seperti perilaku mendengar yang berlebihan. Jadi ada suatu perilaku dari pasien yang berpura-pura tersebut, seperti berusaha mengkomen atau mengkomentari sesuatu yang pura-pura tidak didengarnya. Jadi ada tingkah-tingkah berlebihan yang dilakukannya, atau bahkan
perilaku yang berlebihan lain dengan cara berpura-pura menutup kedua telinganya dengan kedua tangan agar terlihat agar bisa mengumpulkan suara itu lebih jelas. Terus ada juga indikasi lain yang mengarah ke NOHL pada audiometri, biasanya rata respon positif palsu yang rendah. Jadi selama audiometri rutin, pasien dengan hearing loss yang sebenarnya sering menunjukkan respon positif palsu terhadap stimuli yang tidak ada. Jadi ketika ada fase diam, justru yang pasien NOHL ini memencet bahwa itu ada suara. Jadi ada menunjukkan respon positif palsu terhadap stimuli yang tidak ada. Pasien dengan NOHL yang tidak berespon positif terhadap stimuli yang diterima, apalagi stimuli yang nggak ada, karenanya rata respon positif palsu lebih rendah pada orang-orang yang NOHL. Yang ketiga, penanda lainnya itu yaitu adanya keandalan tes ulang yang rendah. Maksudnya di sini variabilitas retest audiometri, tes pengulangan audiometri pada Pearson audiometri sebaiknya dalam rentang 0 sampai 15 dB. Variabilitas yang lebih tinggi dalam tes-tes yang berulang itu meningkat pada pasien-pasien yang diduga non-organic hearing loss, bisa sampai 40-60 dB. Yang indikasi lain yang mengarah ke NOHL selama audiometri yaitu adanya kurangnya atau tidak adanya kurva bayangan. Kurva bayangan ini maksudnya ketika telinga di tes audiometri, air conduction-nya atenuasinya ke sisi kontralateral, kurang lebih 40 dB dengan headphone standar. Bila telinga yang sakit distimulasi ke level yang lebih besar, yakni lebih besar dari 40 dB di atas ambang dengan telinga satunya, maka telinga kontralateral akan menerima stimulus. Hasil tes pendengaran seharusnya sama gambarannya dengan audiogram telinga satunya, tetapi bergeser kurang lebih 40 lebih tinggi dari ambang dengar. Fenomena ini yang dikenal shadow curve. Nanti di akhir slide akan saya tunjukkan bentuk shadow curve-nya. Setelah melakukan beberapa tes audiometri ataupun audiometri tutur ataupun audiometri murni, kita sudah melihat ada tanda-tanda mengarah ke fungsional hearing loss. Ini merupakan tes yang subjektif. Kita bisa melakukan tes objektif untuk memastikannya lagi dengan pemeriksaan OAE. Bila dari pemeriksaan objektif itu ditemukan normal, berarti memang mengarah ke pseudohipoakusis. Kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan audiometri lanjutan dengan ascending descending Pearson audiometri, tes ulang lagi, false negatif, false positif, bisa juga yes no test PTA, yaitu yang dikenal dengan tes Stenger. Nanti ada slide ini juga yang akan khusus saya jelaskan mengenai tes Stenger. Setelah dilakukan tes objektif berupa OAE, kita bisa juga melakukan tes objektif lainnya yaitu ABR untuk mengetahui kalau OAE tadi untuk mengetahui adanya gangguan organik atau tidak sampai koklea. Untuk yang retrokoklea kita bisa menggunakan yang ABR bila hasilnya normal. Jadi karena tes ini objektif dan perilaku-perilaku selama tes auditori yang subjektif ini akan mendukung mengarah ke gangguan non-organik atau pseudohipoakusis. Tetapi bila ternyata OAE abnormal, ABR abnormal, kita arahkan ke organic hearing loss dan perlu pemeriksaan lanjutan. Ini dari Saromatis tahun 2009. Ini dia tes Stenger. Mungkin akan saya jelaskan satu persatu gambarannya. Pada gambar yang sebelah kiri ini merupakan pasien dengan gangguan tuli yang sebenarnya atau organic hearing loss, dengan dimana ambang dengar telinga yang dirasakannya tuli itu lebih tinggi pada telinga kiri. Kita label dengan real tuli sebelah kiri. Untuk yang gambar sebelah kanan ini merupakan pasien non-organic hearing loss atau functional hearing loss dengan berpura-pura tuli di sebelah kiri. Kita label dengan fake. Padahal sebenarnya ambang dengar dia sama dengan yang kanan di sini.
Nah, kedua pasien berespon terhadap stimuli suara di atas ambang dengar telinga kanan ketika diberi suara. Berespon, ya ada suara yang pura-pura tuli juga berespon karena dia mengeluhnya di telinga yang kiri, pura-puranya di telinga kiri. Jadi dia akan berespon yes juga. Untuk gambar B, pasien yang organic hearing loss ini berespon terhadap stimulus suprathreshold, artinya di atas ambang dengar ketuliannya. Otomatis dia bisa mendengar, diberi stimulus suprathreshold. Sementara pasien yang NOHL juga otomatis bila diberi suprathreshold dari pura-pura ketuliannya, dia juga akan ngomong yes. Yang ketiga, yang C, di sini terlihat bahwa bila dikasih stimulus subthreshold di sebelah kiri pada kedua pasien, untuk pasien yang tuli sebenarnya dikasih stimulus di bawah ambang yang ketuliannya itu, ya dia tidak akan mendengarkan apa-apa, dia akan berespon no. Sedangkan pada yang pasien non organic hearing loss, dia masih tahu, oh ini di bawah masih suaranya masih pelan dan dia masih berpura-pura tuli seperti itu. Nah, pada yang D ini disinilah dijelaskan di mana stimulus suprathreshold dan pada kedua telinga kanan di atas ambang dengar pada kedua telinga kanan akan diberikan, dan stimulus subthreshold atau ambang dengar yang di bawah telinga kiri pada kedua telinga kiri akan diberikan. Di sini ada prinsip, ketika ada dua nada identik diberikan pada kedua pasien, persepsi nada menjadi bergabung secara sentral atau terjadi binaural fusion. Dan sisi dengan presentasi nada yang lebih tinggi ambang dengarnya merupakan sisi yang akan menerima stimulus. Walaupun pada pasien di sini sama-sama dikasih, tapi nanti dikasih respon yang sama, tetapi nanti pada pasien non NOHL akan berbeda responnya. Dan pada pasien NOHL akan berespon di mana dia setelah terjadi binaural fusion atau menyatu tadi, dia mendengar nada hanya di telinga yang sakit dan memilih menjawab no atau tidak berespon karena dia tidak bisa mengatakan bahwa ada stimulus di atas ambang dengar pada telinga yang sehat. Disitulah kepura-puraannya. Di sini ditemukan, makanya dinamakan positive stanger. Positive stanger ini khas pada gangguan NOHL yang unilateral. Sedangkan pada pasien dengan organic hearing loss akan berespon yes pada saat mendengar nada, karena dia akan mendengar nada di telinga yang lebih baik terdengar setelah binaural fusion, yaitu nada yang lebih tinggi ambang batas yang didengar. Dan akan dinamakan negative stanger pada pasien yang non organic hearing loss atau yang pasien tuli yang sebenarnya, yang unilateral. Tes stanger ini hanya khusus bisa dilakukan pada pasien untuk mendeteksi pasien-pasien dengan gangguan non-organic hearing loss yang unilateral, tidak bisa yang bilateral. Di sini ada tata laksana gangguan pendengaran non-organik, manajemen di bawahnya. Sebenarnya tata laksana mulai dari awal itu hampir mirip dengan mendiagnosis yang gangguan pasien dengan NOHL yang di atas tadi. Secara singkat, tata laksananya di sini ada manajemen pseudohipakusis. Untuk temuan pertama dulu, bila kita ada kecurigaan tinggi berdasarkan dari histori, yang pertama kita lakukan yaitu tes kualitatif atau tes perilaku. Yang tadi sama dengan juga tes subjektif. Yang tadi sudah disebut bisa dilakukan dengan tes audiometri, Pearson dan speech audiometri, dan berbagai macam bentuk tesnya, termasuk tes Stenger. Bila sudah dari pemeriksaan subjektif ini atau kualitatif ini kita temukan mengarah ke non-organic hearing loss, kita bisa lakukan reassurance. Reassurance ini maksudnya yaitu memberitahukan kabar baik kepada pasien dan keluarga bahwa sebenarnya ketuliannya itu tidak ada. Secara organik itu bagus, tidak terjadi masalah secara organik dan hasil pendengarannya bagus. Dan masih perlu diperlukan follow up selanjutnya, dan bisa juga langsung diputuskan secara klinis bahwa memang tidak ada
gangguan pendengaran organik seperti yang dikeluhkan pasien. Tetapi bila tidak cukup dengan pemeriksaan subjektif ini, kita bisa lakukan pemeriksaan objektif atau pemeriksaan kuantitatif, yaitu tadi ya yang termasuk diantaranya yang OAE dan ABR. Sebenarnya sebelum melakukan bisa juga dilakukan pemeriksaan timpanometri untuk mengetahui untuk mengeksklusi adanya gangguan di bagian telinga tengah. Bila ternyata normal, kita bisa lakukan OAE, kita ada normal respon, berarti bisa diarahkan ke functional hearing loss atau yang berpura-pura. Bila dari hasil timpanometri abnormal, kita bisa arahkan ke ABR yang kondiksi udara maupun kondiksi tulang untuk yang bilateral, dan yang unilateral kita bisa lakukan akustik refleks. Bila ada didapatkan gelombang pada ambang dengarnya itu tidak konsisten atau diklaim sebagai tidak konsisten dengan yang kita lakukan sebelumnya, ambang dengar dari misalnya speech audiometry sebelumnya atau pure tone audio sebelumnya tidak ada kecocokan seperti itu. Begitu juga dengan yang akustik refleks. Maka kita dianggap sebagai gangguan pendengaran yang dilebih-lebihkan atau bisa juga gabungan dari fungsional maupun organik maupun non-organik hearing loss. Di sini manajemen yang secara holistik bisa dilakukan tadi ya, kita reassurance artinya kita berikan kabar baik bahwa sebenarnya hasil pendengarannya tidak seburuk yang digejalakan, atau hasil pendengarannya ternyata memang baik, atau pasien tersebut tidak tuli dari hasil secara objektif. Kita juga manajemen dari pasien hipoakusis, terutama pada anak, kita harus melaporkan hal ini ke orang tua dan ke guru, bahkan ke gurunya atau ke sekolahnya, bahwa kita harus telusur lagi apa penyebab atau apa yang membuat sang anak tersebut sampai berpura-pura tuli. Dan sampai kita juga sampai memerlukan pada pasien-pasien non-organic hearing loss yang tadi sampai derajat psikosis ataupun yang merupakan gangguan konversi yang sudah sampai melibatkan masalah gangguan psikis, kita butuh psikiatri ataupun konseling dari psikolog dan kita rujuk. Mungkin merujuk ke dokter jiwa atau psikiatri itu menjadi stigma negatif bagi keluarga dan dari pribadi sendiri. Tetapi bila kita tidak merujuk akan lebih berbahaya dan merugikan pasien sendiri. Dan untuk kecenderungan yang histeria, pasien histeria atau mani, kita bisa pertimbangkan rehabilitasi. Jadi bila dilihat dari aspek psikososialnya, untuk gangguan pendengaran organik ini sebenarnya dari beberapa penelitian klinisi THT, terutama audiolog, itu merupakan masalah yang menjengkelkan karena proses mendeteksinya yang perlu kesabaran dan kejelian tingkat tinggi. Dan gangguan pendengaran organik ini tersendiri seringkali merupakan masalah-masalah yang terkait legalitas atau hukum, di mana bila pasiennya membawa pengacara atau kuasa hukum untuk mengklaim suatu hal yang terkait dengan kepura-puraan tuliannya. Terus aspek psikososial lainnya dari pseudohipoakusia ini yaitu merujuk ke psikolog dan psikiater, di mana di masyarakat itu masih terkait stigma negatif tadi ya. Tapi kalau nggak dirujuk itu akan lebih berbahaya. Apalagi gangguan pendengaran non-organik pada anak-anak rata-rata karena merupakan masalah psikologis yang serius dan paling banyak karena masalah child abuse. Jadi dari kesimpulan refleks pada siang hari ini, gangguan pendengaran organik merupakan penurunan pendengaran yang nggak bisa kita jelaskan baik secara anatomi maupun fisiologis maupun keduanya. Gangguan pendengaran organik non-organik ini banyak istilahnya, bisa juga gangguan disebut sebagai gangguan fungsional, pseudohipoakusis, dan bentuknya bisa malengering, faksius, atau bahkan sampai ke gangguan psikis, yaitu gangguan konversi. Berbagai bentuk gangguan pendengaran organik bervariasi. Bagaimana dan mengapa gangguan pendengaran palsu muncul dengan sengaja
maupun secara tidak sengaja, dan apakah tujuannya eksternal maupun internal, meskipun pada saat tes audiologi tidak ditemukan masalah. Dan gangguan pendengaran non-organik berbeda antara dewasa dan anak-anak. Anak-anak cenderung lebih ke masalah child abuse ataupun psikis ataupun gangguan masalah secara pribadi. Pemeriksaan yang diperlukan dalam menilai pasien gangguan pendengaran non-organik terdiri dari pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Pemeriksaan kualitatif ini sering juga disebut pemeriksaan subjektif, dan kuantitatif pemeriksaan yang objektif. Pendekatan psikologis sangat diperlukan dalam menghadapi pasien dengan gangguan pendengaran non-organik. Tata laksananya kita bisa lakukan wawancara, konseling, sampai dengan dirujuk. Terima kasih, mohon asupan.